Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Ki Haji Dedi Iskandar. Mari kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan dalam segala urusannya, sehingga selalu memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul wilayah, ketua RT 20 Bapak Peri Irawan beserta staf jajarannya. Yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Nur Hadi sebagai sahibul majelis malam Jumat, Bapak Arif Kusbianto, Bapak Ujang, para asatidz kita, Bapak Ustadz Aupasa, Bapak Ustadz Solihin, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Didin. Mari kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan dalam segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maba'du. Alhamdulillah, para jamaah kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita masih bisa hadir di majelis malam Jumat. Mudah-mudahan dengan istiqomah, semoga apa yang menjadi hajat kita, harapan kita, keinginan kita semua kubul hajat semoga, amin. Baik para jemaah, mari sebelum kita membaca surat Yasin dan tahlil seperti biasa kita bertawaf terlebih dahulu. Namun tak lupa kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang, yang besar yang kecil, semoga semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama buka dengan bacaan istighfar serta dan selawat. Kita beristighfar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liridhu ta'ala wa syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratina bil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al-baril ramazan sha'ala ilaihul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا مالكون. فدللناها لهم فمما ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para asatidah, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, Bapak Ustadz Solihin, Bapak Ustadz Auf Hasa, Bapak Ustadz Sarwibudin, Bapak Ustadz Huzaini, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tokoh masyarakat, para asatid semuanya senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya selalu dijaga oleh Allah, rumah tangganya senantiasa dilindungi oleh Allah, apapun usahanya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal. Para jamaah majlis malam Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, pun kita berdoa untuk diri kita semuanya, mudah-mudahan selalu dimudahkan berbagai macam urusan kita, baik urusan yang menyangkut duniawi kita, yang menyangkut ukhrawi kita, usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang semuanya dagang dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisnis mudah-mudahan bisnisnya digolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja mudah-mudahan ditetapkan kerjanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan gajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya perusahaan mudah-mudahan perusahaannya dimajukan oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kemarin walaupun mati lampu, subhanallah, tetap kita melanjutkan zikir malam Jumat. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam melanjutkan kajian kita, zikir kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita persembahkan buat orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, agar mereka senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam ta'zim, mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa, Pak? Saya ngomong apa?
Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambal. Ini saya berbicara tauhid dulu. Ketika Imam Ahmad bin Hambal mimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali. Bayangkan Pak, 100. Mimpinya bila kifayatin, bila wasitotin mukhallafatul hawadisi. Ini kajian tingkat tinggi sebenarnya. Sebenarnya bukan konsumsi buat kita, tapi itulah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Robnya melalui mimpi, dengan tanpa kifayat, dengan tanpa cara, dengan tanpa mukhalifatul lil hawa isi, berlainan dengan Allah, Allah dengan makhluk. Berapa kali mimpinya? 100 kali. Di mimpi yang 100 kali. Nah, ini sebagai perdebatan buat orang-orang yang syariat berbicara hakikat. Ya, saya ngebahas ini terlalu tinggi tauhidnya. Nanti kita kafir. Ketika mimpi 100 kali, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabbi, amalan apa yang paling kau cintai? Ya Rabbi, amalan apa yang paling kau sukai? Pertanyaan Ahmad bin Hambal. Ini Ahmad bin Hambal hidup pada zaman penguasa yang penguasa tersebut pahamnya Mu'tazilah. Penguasa tersebut pahamnya paham Mu'tazilah. Yang namanya penguasa harus mengikuti, harus diikuti kepada seluruh kelompok masyarakat siapapun dia. Ini penguasa namanya. Tidak boleh berlainan dengan penguasa. Siapapun yang berlainan dengan penguasa dicap sebagai paham radikal. Zaman dulu pahamnya paham Mu'tazilah. Yang namanya paham Mu'tazilah itu berbicara Al-Quran. Al-Quran adalah makhluk. Kata orang Mu'tazilah, penguasa pada waktu itu, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam. Wow, yang Mu'tazilah beda dengan kita. Kalau kita halusunah wal. Makanya Ahmad bin Hambal dipaksa oleh penguasa supaya mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Tapi yang namanya Ahmad bin Hambal itu seorang ulama yang berpendirian, tidak takut dengan apapun, walaupun diintimidasi, walaupun ditegur, walaupun disuruh untuk mengakui Al-Quran sebagai makhluk, maka tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Ini baru sakit pemuda keras ya. Ya Pak, yang namanya penguasa harus sama, tidak boleh berbeda be. Penguasa dengan penguasa wajar sama. Kalau ulama dengan penguasa kan boleh kagak sama, betul? Betul. Yang namanya ulama boleh beda dengan penguasa. Kalau yang namanya sama itu namanya pemerintah. RT dengan lurah harus sama. Jangan beda. Ulama kan beda dengan pemerintah. Dulu bicara dulu Ahmad bin Hambal. Awas, zaman dulu, bukan zaman sekarang, Mbak. Di Ahmad bin Hambal dipaksa untuk berbicara bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Karena pada waktu itu penguasanya adalah Mu'tazilah. Akan tetapi walaupun diintimidasi, walaupun ditekan, walaupun diborgol, walaupun dipenjara, Ahmad bin Hambal tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Nih Pak, ini murid-muridnya udah ngerayu Ahmad bin Hambal. Udah guru, demi kemaslahatan dakwah ikut aja. Yang penting dakwah jalan terus. Bego ini murid bego. Murid bego begitu. Murid Quran demi kemaslahatan ikut aja.
Nggak bisa, kata Ahmad bin Hambal. Kenapa sebab? Karena kalau saya ikut mereka dengan hasanah keilmuan saya, nanti saya berbicaranya blak-blak, bicaranya macam-macam, bicaranya nggak benar, maka saya akan dicatat oleh sejarah bahwa saya akan dicatat dengan sejarah tinta yang tidak baik. Ahmad bin Hambal berbicara bahwa tetap Al-Quran adalah firman Allah sesuai dengan paham kita Ahlus Sunnah wal. Jelas Pak? Jelas? Jelas ya kan saya ngomong jelas kan? Zaman dulu bukan zaman sekarang kalau beda lah, apalagi dulu dibicara zaman dulu, dari dulu pasti beda, ada yang beda, ada yang sama, yang beda silakan, yang sama pun silakan, masing-masing lah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu wahyunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah, bagaimana cara dakwah, metode dakwahnya agar dimengerti dan dipahami, maka kata Allah, wadrib lahum matalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib, buatlah lahum kepada mereka Muhammad masalan, sebuah perumpamaan. Ini berbicara, mengajarkan, berbicara tentang membuat perumpamaan kepada orang-orang kafir Mekah. Karena kan orang kafir Mekah tetap masih nggak percaya dengan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, udhkur lahum ya Muhammad wa mathal lahum bi qissati ashabil qaryah wa hiya Antakiyah. Udhkur, sebutkan lahum kepada mereka, pada penduduk-penduduk kota Mekah, wahai Muhammad, wa mathil, dan buatlah perumpamaan halahum, keadaan mereka, bikisati ashabil qaryah, dengan kisah penduduk ashabil qaryah satu kota, wahia Antakiyah, kota Antakiyah. Ini yang mempunyai Sahih Surat Yasin, namanya Habibun Nazar. Disuruh membuat satu perumpamaan di satu kota yang namanya kotanya itu Antakiyah, Rusia nih, di negeri Rusia nih. Idja'al mursalun, tatkala mereka didatangkan utusan. Id arsalna ilaihi musnaini, tatkala kami datangkan utusan ilaihim kepada mereka isnaini, dua. Yakni ya Muhammad, bayyin li ahli Mekah, wahai Muhammad, jelaskanlah lahum, bayyin li ahli Mekah, penduduk kota Mekah, ahwala ahli Antakiyah, kepada penduduk Antakiyah. Ini gini Pak, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ditentang oleh kafir Quraisy, diberikan contoh, berikan gambaran, wahai Muhammad, berikan gambaran kepada penduduk Mekah. Waktu dulu juga sudah ada penduduk namanya penduduk Antakiyah. Tatkala didatangkan satu orang Rasul, didatangkan dua orang Rasul, mereka belum berani ngomong apa-apa. Iya Pak, yang namanya pendakwah itu harus jago. Yang namanya pendakwah itu bukan harus pinter kitab doang, harus pinter segala galanya, ya kan? Pinter kedikjayaan, betul? Ya kalau namanya di KSB enak, Mbak. Tapi kalau kita di kota pelosok sono, subhanallah, assalamualaikum, muntah darah kita. Muntah. Nah lawannya bukan lawanan orang-orang KSB yang notabene-nya pendidikannya bagus. Tapi kalau orang-orang pelosok sono, subhanallah, zaman sekarang mah enak, betul? Datang disambut, berdiri semua, betul? Salaman semuanya berdiri kan begitu. Nah kalau dulu Nabi datang disambut, bukan disambut tapi disambut. Kalau kita disambut marhaban, ya kan? Ya nurul ain, berbangun semua. Nah kalau zaman dulu enggak, Nabi aja disambit sama Mbak sampai berdarah. Lah kalau tadi ini saya disambit lah pulang ngapain lu? Tapi dia mau tiduran sama bini orang Jumat kan enak. Lambung gimana lambung? Wah,
Pokoknya kalau malam Jumat kan gak ingat penyakit lambung kan? Ya kan? Gak ada lagi penyakit lambung, beres. Yang penting lah tukang urut. Ke lambung kan ini di bawah kan lambung. Bener. Di bawah kembung. Dia ngajinya serius tapi santai Pak ya. Kalau serius banget kan ngantuk. Iya intermezzo kan itu. Dua orang datang fakadzzabuhuma, tetap didustakan tuh. Fakadzzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Dua orang mesti didustakan, artinya gak dianggap dua orang utusan itu. Utusan siapa? Utusan Nabi Isa. Karena Isa kan benar-benar 12, betul? Yang satu melenceng, yang satu. Nah, yang 11 oke, kan begitu. Ini utusan Nabi Isa datang. Disuruh diutus sama Nabi Isa dua orang ke penduduk Antioquia. Fakadzzabuhuma, mereka dustakan. Fa'azzazna, dan kami kuatkan bisalisin dengan yang ketiga. Ini terkadang begini. Terkadang ini belum apa-apa sudah pengen langsung silang. Kamu jangan nyembah itu nyembah batu. Batu itu enggak benar, itu bukan Tuhan. Langsung diketuk. Betul? Kan namanya dakwah itu dengan hikmah. Dakwah itu jangan langsung memukul, tapi merangkul, kan begitu. Kalau dakwah nih Wali Songo, kalau Wali Songo jangan, karena nih ngomong bid'ah, lah nggak bakalan Islam Indonesia. Ngomong jangan begitu, bid'ah, sesat, neraka, lah nggak ada yang masuk Islam. Maka dakwahnya dengan dakwahnya dengan rangkulan, nggak pernah memukul. Ketika ada orang yang seperti itu, dia datangnya, dia rangkul, dia bicarakan dengan baik-baik, dia dekati dengan apapun supaya apa? Supaya menarik perhatiannya, bukan diceramain, datang sini langsung, ya ayyuhalladzina amanu, aki-aki bawa batu. Kasih minum kopi dulu, betul? Kan dakwah begitu, kasih kopi dulu, ya kan? Ya, orang saya kan nggak minum kopi, air hangat atau ada kan nggak ada. Habis gasnya habis. Gasnya habis. Itu kalau baru datang langsung diceramain pakai ayat, ya ayyuhalladzina amanu, kabur Pak. Tapi kalau dikasih minum dulu, maunya apa? Martabak kali, kan enak gitu. Contoh. Artinya apa? Kesukaan dia itu apa? Kepengenan dia apa? Rokoknya apa? Minuman apa? Dikasih rokok, dikasih minuman, dikasih makanan enak, baru ngomong kira-kira masuk apa nggak ngomong? Masuk. Kalau belum dikasih minum, baru ngomong datang langsung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sini harus Islam, kalau Islam brengsek, lah mukul dia langsung apa-apa. Tapi kalau dirayu dulu, subhanallah, datangnya nanti malam Jumat, dikasih kopi dulu, datang malam Jumat. Kalau nggak datang nggak banget. Kadang-kadang dakwahnya salah. Ada orang yang langsung mau, ada orang yang tidak langsung mau. Artinya kita tahu watak mereka, kita tahu bagaimana tabiat mereka. Mereka wataknya kayak apa, mereka tabiatnya kayak apa, mereka kebiasaannya kayak apa. Kita deketin dulu kebiasaan mereka, baru kita tujuan kita baru kita ungkapkan. Insya Allah kalau ngaji benar kafir mulu, bingung kita. Akhirnya kagak ada yang mau masuk agama Islam. Maka dengan nih fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mur. Ketika sudah ada 3 orang baru dia ngomong, saya ini adalah utusan Allah, saya ini adalah utusan Isa. Ngapain? Tugasnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ngomong dia. Qalal mufassiruna, berkata, ini saya baca tafsirnya. Ba'asa Isa alaihi salatu wassalam rasulaini minal hawariyin ila madinati Antioquia.
falamma quriba minal madinati ra'aya syekhon yur'a ghaniman wa huwa habibun nadar. Ini Pak jangan benar dia termos. Kalau termos sampai malam gak selesai. Baru jam 10 kan mulainya. Siap. Oh, oke. Ya senang begini nih. Namanya hati-hati jiwa muda nih, langsung buka. Allah. Siap nih. Tapi yang harus Ustaz tahu pasar. Nih. Ketika Isa alaihissalam mengutus 2 orang utusan minal hawariyina daripada negeri Hawa, kaum Hawariyin, ila Madinatil Antokiyah, menuju Madinah Antokiyah. Falamma quriba minal Madinati roya sayhon, tatkala sudah dekat dari kota roya sayhon, melihat seorang tua yar'a ghaniman, mengembala kambing. Siapa dia? Wa huwa Habibun Najar, namanya itu adalah Habibun Najar, sahibu Yasin, yang mempunyai surat Yasin. Nah, ini Yasin lantaran Habibun Najar. Fasallama alaihi, maka 2 orang utusan itu mengucapkan salam kepada Habibun Najar. Faqala sayyidu lahuma, berkata Habibun Najar kepada keduanya, man antuma, siapa sih kamu berdua? Ngapain datang ke sini? Perasaan saya nggak kenal kamu. Kamu tuh orang mana? Kok ada di sini? Dalam misi apa? Gitu Pak. Nah, ini dalam misi apa? Faqala, maka 2 orang tadi berkata, nahnu rasulah, kami adalah utusan min Isa, daripada Isa alaihi salam. Nahnu rasul Isa alaihi salam. Ngapain? Nad'ukum min ibadatil awsan ila ibadatir rahman. Tugas saya datang ke sini mengajak kamu sekalian penduduk Antioquia menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tadinya menyembah berhala. Langsung dia Pak. To the point. Kagak pakai bahasa embel-embel dulu, langsung. Nad'ukum, saya mengajak kamu illa ibadatir rahman, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada menyembah berhala. Panggil dulu Pak. Ya kan, banyak orang nyembah patung. Bertanya lagi si Syekh, aku ma'aya, apakah di dalam diri kamu ada tanda-tanda? Kan yang namanya Rasul, yang namanya utusan itu pasti ada tanda-tandanya dong. Gak mungkin cuma ngomong doang, pasti ada tanda-tanda kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makola, iya, naam, betul, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Nasbil marido, wa nabiul akmah wal abroso, wa nukhil mauta bidillah. Oh, saya punya tanda. Apa tandanya saya? Bahwa tandanya saya bisa mengobatin orang yang sakit. Kemudian bisa menghilangi obat penyakit belang, toma, lepra. Bisa mengobati sakit lepra. Wa nuhil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu. Kan mujizat ini. Mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pendakwah harus sesuai dengan demikian. Sudah berada di tengah-tengah masyarakat, ini loh ilmunya, kegunaannya ini. Yang paling banyak diambil Mas Santi pelet. Ya Allah. Pengalaman itu aja. Ya Allah. Pokoknya kalau yang belum dapat jodoh, silakan datang ke rumah Ustaz Sadi. Kalau rumah saya, ini kadang-kadang pasiennya banyak sih, pengen punya bini 2 lah, gua aja belum gak punya bini 2. Kalau nyari yang bini 2 itu yang kayaknya yang bini 3. Kan gitu. Berarti dia nggak bisa lihat. Kagak. Nggak bagus itu Pak. Ya Allah. Cari yang lain. Buat usaha. Kan begitu ya. Ya, cari buat usaha. Ustaznya belangsak ya. Ya Allah, nyari buat usaha, nyari ustaznya yang kaya. Lah ustaznya yang belangsak, nggak cari buat usaha. Tadi ada jualan yang laku-laku. Jualan yang laku. Ya Allah, cari. Jelas saya ngomong jelas. Kan kalau lihat ustaz yang punya mobilnya bagus kan enak. Oh iya, ustaz yang manjur kalau gitu. Dia bukan minta, bukan pagi. Mobil.
Artinya apa? Dulu pasti kita dibekali sama guru-guru kita, betul? Ketika kita turun gunung, ketika kita berada di tempat masyarakat, ilmu kemasyarakatan pasti dikasih, betul Pak? Jadi kadang-kadang kita, ya Allah, orang zaman sekarang jangan tahlil nggak bisa mimin tahlil, betul? Mimin tawasul nggak becus, mimin tahlil nggak bisa, marhaban nggak bisa. Ya Allah, ngapain aja di sekolah kan begitu. Kalau dulu kan ilmu kemasyarakatan, yang didahului ilmu kemasyarakatan, betul? Dulu, oleh karenanya, ketika ada seseorang yang berdakwah, maka diberikan tanda mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mujizatnya dari bisa adalah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Dia benar yakin, oh iya, ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang namanya dari dulu pasti cuma jangan ngomong doang, kan betul? Saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa ngobatin ini, saya bisa ngobatin itu. Apa kata Habibun Najjar? Oh kalau begitu tes. Tesnya dites dulu. Oke, kalau dites, oke. Di rumah saya ada orang yang sakit, anak saya sakit sudah lama. Yo berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Lah iya, orang dukung sembur-sembur ke dokter Anton. Silakan begitu. Coba ke dokter Anton, insya Allah sembuh ya Pak Jenal ya. Iklan. Artinya enggak bisa saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Untuk berdakwah di kota Anto, iya, kan disebar 12 orang, disebar itu murid-murid Nabi Isa, disuruh berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya 3 orang ke kota Antioquia. Maka ketika diberikan sesuatu bisa menyembuhkan orang sakit, dites benar sembuh itu yang sakit, maka Habibun Najjar, orang tua tadi, aminu bi, percaya dengan Tuhannya Nabi Isa alaihi salam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu Pak, harus ada tandanya, bukan hanya omdo doang, ngomong doang, bisa ngobatin, ya Allah, habis duit orang agak sembuh, kan ada yang begitu sekarang. Ada nggak banyak, ada, tapi mudah-mudahan ustadz-ustadz kita semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ini punya spesialisasi, ya Pak ya, punya spesialisasi, nggak semuanya sama. Bakal kalau semua sama MSI dong, master segala ilmu ini bisa, ilmu itu bisa, ilmu ini bisa, ilmu itu bisa. Enggak, punya spesialisasi. Ada yang spesialisasinya buat ini, ada yang spesialisasinya buat itu, ada yang spesialisasi buat perempuan mau ada, kan begitu. Ada yang spesialisasinya buat dagang ada yang spesialisasi buat kanuragan ada, kan begitu. Kalau pengen kebal datang ke rumah saya, insya Allah dikasih air kemu pasti. Contoh kan seperti itu, kan ada yang seperti itu. Maka punya spesialisasi masing-masing. Oleh karenanya kita saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya kapasitas masing-masing. Ini Habibun Najjar percaya kepada utusan yang diutus oleh Isa alaihi salam, diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini kan sebagai perumpamaan, dulu sudah ada, wahai Muhammad, penduduk Antioquia sama, menolak, kan seperti itu. Kamu biasa-biasa saja, berikan cerita saja, berikan gambaran saja, bahwa itu semua itu sudah dialami pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Oleh karenanya, zaman sekarang Mas, alhamdulillah Pak, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal yang terpenting kita ada kemauan gak menyebut hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu bukan datang sendiri, tapi hidayah itu dicari. Ngomong, oh saya bukan hidayah, orang dia gak pernah kumpul sama orang-orang soleh, orang dia gak kumpul pada majlis-majlis salim, mau dapat hidayah dari mana? Oleh karenanya mudah-mudahan kita istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Masih 3 untuk doa.
mari kita minta Al-Fatihah sekali lagi. Al-Fatihah buat kita semua, buat keluarga kita semua. Mudah-mudahan dengan fadilahnya Al-Fatihah apa yang jadi hajat kita, harapan kita ini bisa kabul hajat semuanya, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah